Cerita pun diawali dengan pria yang bernama Will. Dia habis kelon dengan ceweknya. Will akan berangkat ke kantor, tapi Will malah tertabrak motor. Di tengah-tengah kegalauannya Lou yang gak punya pekerjaan, untungnya Lou selalu disemangatin oleh cowoknya yang bernama Pat. Think what you want to do. Estate agent, me? Shop assistant, kids. You can't just mop around. All the best. Lalu Lou ke lembaga penyaluran kerja. Ada satu pekerjaan yang mungkin cocok untuk Lou, yaitu merawat seorang pria cacat. Awalnya Lou ragu-ragu, namun karena mengingat kebutuhan hidupnya banyak, Lou pun akan mencobanya. Care and companionship for the desperate. There's nothing else. It's perfect for you. Dan esoknya sampailah Lou di rumah calon majikannya yang nampak seperti istana bergaya lawas. Lou disambut Nyonya Kamil. Kamil langsung mengajukan pertanyaan. Berdasarkan info yang tertulis, majikannya Lou sebelumnya bilang kalau Lou adalah seorang yang baik hati dan giat bekerja. Lou yang mendengar itu, ia pun merendah hati. Lou bilang kalau ia udah menyuap majikannya. Your previous employer here says warm, chatty and life-enhancing. Lalu Kamil mengajukan pertanyaan inti, yaitu apa yang akan dilakukan Lou untuk meredakan suasana panas. Lou sempat bingung dan gak tahu harus jawab apa. Tapi Lou akhirnya bilang kalau Lou akan membuatkan teh supaya suasana agak mendingan. Lalu Lou pun kaget, karena yang sakit ternyata bukanlah suaminya Nyonya Kamil, melainkan yang udah lumpuh selama 2 tahun adalah anaknya Kamil. Quadriplegic could be solved by your son. Will was injured in a road accident. Datanglah suaminya Kamil. Dia menyambut Lou dengan baik. Lou juga diterima kerja oleh Kamil dan suaminya. Mulai saat ini Lou resmi jadi home care untuk Will. Kamil ngajak Lou keliling ruangan sambil mengenalkan barang-barang di situ. Lalu bertemulah Lou dengan Will. I'm Lou. Hello, Louisa Clark. I'm Will. You appear to have a problem with your skirt. G'day, Nathan. Kemudian Lou pun pulang bentar. Keluarganya pun sangat senang karena Lou diterima kerja di rumahnya Nyonya Kamil. You got it, didn't you? Yeah. Lalu Lou pun udah kembali kerja. Dokter pribadinya Will yang bernama Nathan pun mengenalkan semua jenis obat kepada Lou. Lou pun yang belum paham betul obat-obatan, ia cuma celingak-celinguk dan mengiyain doang. Now that you can give him painkillers, most of my other patients are nearby, so Kemudian Lou pun menemui Will. Lou ngajak Will keluar rumah supaya Will bisa lebih fresh. Tapi Will bersikap dingin kepada Lou. Will menyuruh Lou jangan mengoceh dan menerocos terus. Will lebih suka menyendiri sejak kakinya lumpuh. Around me. Okay. Hari demi hari Lou pun selalu berangkat bekerja. Ia terus berusaha supaya Will lebih terbuka kepadanya. Tapi Will tetap dingin kepada Lou. Lalu di minggu kedua, ada teman hiking dan ceweknya Will yang datang berkunjung. Tapi Will menolak ngobrol dengan mereka. Ceweknya Will pun cuma pasrah dan menitipkan Will kepada Lou. Help someone who actually wants to be helped. Saat ada kesempatan, Lou pun sedikit memarahi Will yang udah gak sopan kepada teman-temannya Will. Will malah bilang kalau ia tidak menginginkan siapapun, termasuk keberadaannya Lou di rumah ini. Lou yang mendengar itu, ia pun menyekak balik Will. Lou bilang Will tidak bisa memecatnya karena yang memperkerjakan Lou adalah Kamil. Serta jika Lou tidak butuh uang, Lou tidak sudi merawat Will yang sangat arogan. I said I didn't want you here. I'm not impressed. I need the money. Setelah itu, Will pun menyuruh Lou nonton film bareng. Lou pun terkejut. Ia menonton film itu sampai habis. Lalu mereka berdebat soal isi film itu. Akan tetapi poin pentingnya bukan perdebatan, melainkan Will yang udah mulai gak kaku saat ngobrol dengan Lou. About that chair. I'm not laughing at you.
Dan seminggu kemudian, Will dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Nathan menjelaskan kalau Will mengalami kerusakan tulang belakang yang teramat parah. Dia terkena pneumonia atau autonomic dysreflexia, yang berarti tekanan darahnya selalu naik turun drastis dan tubuh Will sangat terbuka terhadap infeksi. Yeah. And all he got from it was slight movement in his thumb and finger. Then the first bout of pneumonia hit. And blood pressure goes up and down. Yeah. He's constantly. Esoknya Lou pun baru datang. Ayahnya Will baru aja keluar dan udah memastikan Will baik-baik aja. Tapi saat Lou udah menyelimuti Will merasakan dingin. Will nampak pucat dan seperti akan meninggal. Lou pun menyuruh dokter Nathan langsung datang. Singkat cerita 2 jam kemudian sampailah Nathan di lokasi. Sambil menculi bajunya Will, Nathan menjelaskan jika tubuhnya Will dingin sedikit saja, temperatur suhu tubuhnya Will menjadi kacau. The way we do. If he gets even a slight chill, at the MTL, we are quick. Lalu malamnya karena gak tega dengan Will, Lou pun lembur. Saat gabut ia menyetel video di laptopnya Will. Itu bukan film biru, melainkan Lou menyetel masa-masa saat Will masih sehat walafiat. Lou melihat kehidupannya Will yang mengasyikkan dan penuh adrenalin. Lalu tiba-tiba Will terbangun. Lou menanyakan bagaimana bisa Will jadi seperti ini. Will pun bercerita kalau ia ditabrak motor. Will juga menyuruh Lou menyanyikan lagu pengantar tidur, tapi bukan Nina Bobo karena Will udah besar. Lou pun menyanyikan sebuah lagu yang lumayan absurd hingga membuat Will tertawa. Lalu esoknya Lou menceritakan soal pacarnya yang bernama Patrick. Lou juga bercanda kalau janggutnya Will jelek. Jika makan sego jagung maka akan menempel di janggutnya Will. Itu akan mempersulit pekerjaannya Lou. Dan alangkah terkejutnya Lou karena tiba-tiba Will menyuruh Lou mencukur janggutnya. Well, you need a shave. Fine. Setelah itu Lou pun keluar. Camille dan suaminya udah pulang. Ia tak sengaja mendengar Camille dan suaminya yang sedang berdebat soal Will. Camille tak setuju jika nyawanya Will diakhiri, sedangkan ayahnya Will sudah sangat kasihan melihat Will menderita. Menurutnya, daripada Will berusaha bundir lagi, lebih baik ia menuruti keinginannya Will, yaitu mengakhiri nyawanya Will. Camille pun tetap tidak setuju. Camille akan berusaha membujuk Will supaya Will tetap hidup lebih lama. We can still persuade him. Lalu Lou pun menemui adiknya. Menurut Katrina itu terserah Will saja. Yang pasti sekarang lebih baik Lou meminta dana untuk jalan-jalan. Kan lumayan kalau Will nanti udah mati, tapi Lou yang penting udah jalan-jalan gratis. Lou pun tak setuju dengan Katrina, tapi Lou wanita yang penuh empati. Ia akan melakukan sesuatu. Barangkali saja dengan jalan-jalan Will akan mengubah keputusan Will. Show him how good this time can be. Lou pun langsung menemui Camille. Camille ragu kalau Will akan mau jalan-jalan, tapi Lou yakin mereka harus mencobanya. Camille dan suaminya pun setuju. Lou langsung membuat jadwal. Dan esoknya mereka mengawali dengan nonton kuda pacu, dan tentu saja didampingi oleh Nathan. Saat turun dari kursi roda seharga miliaran, kursi itu malah tersangkut. Untung aja Lou tak segan minta bantuan dari orang lain. Lalu saat perlombaan kuda udah mulai, ada satu kuda yang gak bisa lari. Lou pun jadi merasa gak enak dengan Will. Lou pun ngajak makan di restoran mewah, tapi sayangnya mereka diusir karena Lou belum punya lencana premier. Lou terus meminta agar makan di situ, lagi pula kursi masih banyak yang kosong. Tapi sayangnya mereka bertiga tetap nggak bisa makan di situ. Will yang seorang anak sultan, ia pun tidak memaksa makan di situ. Ia tidak menunjukkan siapa dirinya dan ia juga mengajak Lou pulang. Lalu sesampainya di rumah, Lou ngasih tiket konser orkestra. Awalnya Will nggak mau, tapi setelah kena rayuannya Lou, Will pun mau. Will you please come with me? I bought the tickets a week ago. There's no chance of Jay-Z. Mozart it is then.
Lalu esoknya Lu bersiap dandan sambil VC Katrina. Katrina menyarankan agar Lu pakai gaun merah. Lalu sesampainya di rumahnya Will pun terpana saat melihat pengasuhnya tersebut. If you're gonna wear a dress like that, Clark, you have to wear it with... Dan sampailah mereka di lokasi konser. Bajunya Will agak ketat dan ada satu bolah yang mengganggu lehernya Will. Dengan segera Lu pun tanpa malu menggigit bolah itu. You got any scissors in the bag? I don't know, look, believe it or not, I rarely pack it myself. Got it. Dan sesampainya mereka di rumah, saat Lu mengajak masuk, Will ingin tetap di mobil untuk sementara. Will ingin jadi pria sejati yang baru aja kencan dengan cewek gaun merah. Lu yang mendengar itu, ia pun merasakan kalau Will udah mulai merasa hidup lagi. I don't want to go in yet. Girl in a red dress. Just a few minutes more. Dan seminggu kemudian, Lu mengundang Will untuk datang ke acara ultahnya Lu. Will pun mau, dan sesampainya di sana, ayah dan ibunya Lu menyambut Will dengan baik. Tak lupa Patrick juga datang meskipun ia telat setengah jam. Namun saat Lu menyuapi Will, Pat terlihat cemburu. Rick, Louisa tells me you're a personal trainer. Life coaching, physical training. Lalu Lu meniup lilin. Patrick memberikan hadiah kalung untuk Lu sambil mencium Lu. Will terlihat cemburu. Will pun memberikan hadiah untuk Lu. Isinya cuma celana ketat warna kuning bergaris doang. Tapi Lu terlihat lebih senang menerima hadiah dari Will dibandingkan dengan hadiah dari Pat. Thank you. Setelah acara usai, Will pun pamitan. Ia bilang kalau Lu adalah pekerja terbaik karena Lu sangat pandai membersihkan Will. Patrick pun yang mendengar itu, ia pun tambah cemburu. Lucky man. She certainly gives a good bed bath. Lalu di esok harinya, Will ngajak Lu jalan-jalan di sekitar istana besar miliknya. Ia bercerita kalau dulu pertama kali berciuman dengan cewek di istana ini, tapi dia tidak tahu kalau istana ini miliknya Will, sehingga cewek itu meninggalkan Will demi pedagang sayur. Lalu Will naik ke atas. Tentu saja Lu panik karena itu sangat berbahaya. Tapi setelah sampai di atas, Will bilang kalau satu-satunya tempat yang indah yang ingin ia kunjungi adalah Paris. Lu langsung ngajak Will ke Paris, tapi Will nggak mau ke sana karena sebagai orang yang cacat, Will pasti akan direndahkan di sana. Will ingin ke sana saat nanti Will jadi seperti dirinya yang dulu, bebas berjalan dan pasti dilirikin cewek Perancis. Namun sekarang Will udah nggak mau ke Perancis. Yang Will inginkan adalah datang ke pernikahan mantannya, yaitu Alicia. Tentu saja Will ingin datang ke sana bareng Lu. We will go there. Where? Alicia's wedding. Really? Will you come with me? Lalu sampailah Lu di rumah. Ayahnya Lu akhirnya dapat pekerjaan jadi kepala bidang istana di rumahnya Will. Lu pun langsung menelepon Will. Ia kaget dan merasa kebingungan karena ayahnya langsung dapat jabatan di rumahnya Will. Will pun cuma bilang kalau ia butuh kepala istana dan ayahnya Lu butuh gawean. Dan di esok harinya tiba-tiba ada pengacara Michael yang datang ke rumahnya Will. Lu searching di internet. Ternyata dia adalah spesialis ahli surat kuasa dan wasiat. Lu pun mengabarkan kepada Nyonya Camille. Camille yang mendengar itu pun cuma bisa pasrah. You will look after him at the wedding, won't you? Lalu singkat cerita, sampailah Lu dan Will di pernikahannya Alicia. Will merelakan mantannya nikah dengan temannya sendiri. Di situ secara tak sengaja ibu baptisnya Alicia duduk di depannya Lu. Ia bilang kalau Will adalah orang yang baik. Namun sayangnya menurut Alicia, Will udah mati. Jadi ibu baptisnya Alicia itu pun menyuruh Lu menjaga Will dengan baik. Oh yes, young Will. Only one of that lot that was worth a damn. Well, he's not dead. No, for her, not him. You take care of him. He's a good one. Lalu seminggu kemudian, Lu menemui Pat.
Ia tidak bisa ikut Pat ke Norwegia karena belum ada hari libur. Seketika Pat pun ngambek. Lalu tiba-tiba Lou dikabari kalau Will di rumah sakit. Lou pun langsung OTW. Dan sesampainya di sana, Nathan bilang kalau paru-parunya lemah karena diserang bakteri. Nathan menyuruh Lou pulang saja karena Camille sedang di dalam. Tapi Lou memilih tidur di luar demi Will. Esoknya Will udah sadarkan diri. Lou mencoba menghibur Will, tapi itu nggak mempan. Lalu Lou ngobrol dengan Nathan. Nathan bilang kalau ia udah 2 tahun merawat Will. Selama ini Will menyembunyikan rasa sakitnya di depan Lou. Terkadang saat Will sendirian, Will teriak-teriak kesakitan. Running or skiing, doing what he wants to do. Malam harinya Pat datang ke rumahnya Lou. Ia tak sengaja melihat jadwal perjalanannya Lou dan Will. Di situ ada jadwal renang dengan lumba-lumba dan ada 24 jam menginap di hotel. Pat tak menyangka kalau Lou berencana bulan madu dengan Will. Setelah Pat berhubungan 7 tahun dengan Lou, Pat tak menyangka juga kalau Lou lebih memilih Will yang baru aja kenal 5 bulan. Lou akan menjelaskan kalau itu cuma profesionalitas dalam bekerja, tapi Pat langsung pergi. Lalu esoknya, Lou dan Will berangkat liburan. Nathan juga ikut. Barangkali saja nanti Will dalam keadaan darurat. Dan tanpa berlama-lama Lou pun mengajak Will menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan. Lalu malam harinya Will melarang Lou keluar kamar. Lou merasakan kalau Will mencintainya. Begitupun juga dengan Lou yang udah mencintai Will. Lou pun mengeloni Will. Go back to your room tonight, Clark. Lalu esoknya, Lou sangat bahagia dan seperti nggak mau pulang. Tapi tiba-tiba Will berbicara serius. Will tetap tak mengubah keputusannya. Ia akan tetap ke Swiss untuk bundir di sana. Lou yang mendengar itu pun sangat kecewa. Ia kira ia berhasil merubah keputusannya Will. Tapi nyatanya, Will tetap nggak mau hidup lebih lama. Nothing was ever going to change my mind. No, it was so selfish. Louisa! Louisa! Singkat cerita, sampailah mereka di bandara. Stephen dan Camille sangat senang menyambut Will yang terlihat senang, namun tidak dengan Lou yang langsung akan pulang. Camille pun mengejar Lou. Lou bilang kalau Camille nggak perlu membayar Lou. Seketika Camille paham kalau Will tidak mengubah keputusannya. Sejak saat itu Lou merasa sedih dan gagal. Ayahnya pun memotivasi Lou. Ia bilang kalau Lou sudah berusaha semaksimal mungkin. Tidak sepantasnya Lou menangisi hal yang tidak bisa Lou ubah. Seketika Lou pun ingin menemui Will untuk yang terakhir kalinya. Lalu Lou OTW ke Swiss. Singkat durasi Lou udah nyampe di Swiss. Camille dan Stephen langsung membiarkan mereka berduaan. Will menyuruh Lou membuka jendela, lalu menyuruh Lou memeluk Will. 1 bulan kemudian setelah Will bundir di Swiss, Lou menjalankan mimpinya Will. Di Paris ia akan melakukan apa yang Will rencanakan sewaktu Will masih sehat. Lou juga membaca surat wasiat dari Will. Will memberikan separuh hartanya untuk Lou, serta Will juga menulis kalau ia sangat mencintai Louisa. Dan begitulah ending dari film ini. Film ini mengajarkan kita apa itu cinta sejati. See you and thank you.